Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Ada nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita yang mana telah memberikan kita limpahan karunia-Nya, di mana juga limpahan karunia-Nya itu tidak pernah kita bisa hitung jumlahnya. Dan salah satu bentuk dari karunia-Nya adalah salah satu, alhamdulillah kita diberi kesempatan sehingga kesempatan kesehatan ya tentunya, sehingga kita masya Allah alhamdulillah dipertemukan di majelis yang mudah-mudahan mubarak ya, yang mudah-mudahan diberkahi ya, meskipun kita sekarang via Zoom ya, via Zoom. Di majelis ini insya Allah kita akan belajar apa namanya, bahasa yang sangat mulia, bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, yaitu bahasa Arab. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah ya, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak ya, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Ahlan wa sahlan kepada akhwati semuanya, teman-teman semuanya, Masya Allah ya. Eh, Ternyata antusias akhwat dalam mau belajar bahasa Arab ini ternyata Masya Allah ya, bagus ya. Apa namanya, padahal tadinya saya nggak kepikir akan banyak gitu ya. Tapi subhanallah ya, subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak hanya hari ini ya, pertemuan kita sebanyak ini, mudah-mudahan kita sesuai kesepakatan kita ya, syarat untuk apa namanya, salah satu syarat untuk ikut join kelas ini, semoga kita saling support, saling bisa istiqomah ya hingga menyelesaikan kelas bahasa Arab ini ya. Saya sudah memperkenalkan diri sebelumnya ya. Nama saya Vina Ismatul Maula, bisa dipanggil Mbak Vina atau Umu Rafa ya, karena nama anak saya bernama Rafa yang pertama. Saya alhamdulillah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala empat anak ya. Empat anak, yang pertama Rafa. Baik, adapun untuk akhwat sekalian, kita saling kenalnya mudah-mudahan seiring dengan berjalannya pelajaran ya. Setelah ini ya. nanti selesai pelajaran baru kita bisa saling sapa, biar tidak memakan waktu di sini. Baik, ini adalah PDF yang saya cari. Subhanallah, saya memang sengaja mencari bahasa Arab yang mudah ya, yang sederhana ya. Karena selama ini sebelumnya saya sudah membuka juga kelas bahasa Arab, tetapi jumlah halamannya itu memang banyak ya. Paling sedikit memang 200 lebih, sehingga memakan waktu ber eh, banyak, memakan waktu hampir setahun. Bahkan yang sekarang yang saya buka di sini itu sudah hampir 2 tahun lebih ya. Dan sudah sampai 50 pertemuan dan belum selesai. Dan belum selesai ya kan, dan banyak yang waktu itu memang ikut kemudian nggak kekejar ya, sehingga saya inisiatif untuk membuka kembali bagi yang belum kekejar waktu itu, dan bagi yang pengen ikut juga ya. Dan saya search, alhamdulillah saya menemukan buku PDF ini ya, yang pengarangnya adalah Ustadz Nur Kandir ini ya, semoga Allah meridhoinya. Baik, di sini dituliskan bahasa Arab mudah, metode balik tangan, belajar bahasa Arab dari nol putol, alias belum, yang bagi pemula insya Allah bisa, karena sesuai pengalaman beliau, beliau ceritakan di mukaddimahnya, di pendahuluan beliau, bahwasanya beliau dari pengalamannya dengan memakai buku panduan yang beliau bikin ini, ya ternyata banyak yang bisa mengerti. Baik, saya apa namanya, subhanallah ya. Di sini ketika di covernya ditulis ya, qalu miskin man la ya'riful injiliziyah qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalamin nas, wa aqulu miskin man la ya'riful arabiyyah qad yuwajih su'ubah fi fahmi kalami rabbin nas. Jadi di sini beliau kasih kayak seperti
perkataan orang ya, bahwasanya ya mereka ini loh, orang-orang ini loh mengatakan miskin. Miskin kalau dalam bahasa Arab di sini, ya kan, kalau kita ketahui miskin ya orang yang nggak punya apa-apa ya, miskin ya, fakir miskin ya. Tetapi kalau miskin di sini, miskin kalau bahasa Arabnya miskinnya orang yang kasihan. Ya memang orang yang nggak punya apa-apa kan kasihan kan? Iya. Nah kita dibilangnya kasihan itu kalau kita ngomong-ngomong biasa, kalau kita bilang ke orang kasihan banget miskin enti, ya miskinah. Anti miskinah ya atau enta miskin kamu kasihan bukan karena nggak apa-apa nggak punya apa-apa nggak punya uang bukan ya karena memang Hmm. keadaannya miskin atau apa lagi 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 sedih atau apa ya kita bisa bilang miskin kasihan. Nah, di sini kolu, ya. Ini ada ucapan kolu. Kolu itu artinya mereka loh bilang. Miskin, orang yang kasihan itu man la ya'rif al-injilisiyah. Ya, orang yang miskin itu yang nggak ngerti bahasa Inggris, al-injilisiyah itu bahasa Inggris. Karena apa? Qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalamin nas. Karena orang yang nggak ngerti bahasa Inggris itu akan mendapatkan kesulitan ketika memahami perkataan orang. Wa aqulu, ya, kemudian aku berkata, miskin man la ya'riful arabiyyah, ya. Justru justru yang perlu dikasihani adalah orang yang nggak ngerti bahasa Arab, ya. Qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalami rabbin nas. Ya karena apa? Ya, karena ketika orang yang nggak ngerti bahasa Arab itu dia akan mendapatkan kesulitan. Su'ubah, ini ada kata su'ubah. Su'ubah itu kesulitan. Dia akan mendapatkan kesulitan ya untuk memahami kalam Rabbin Nas, kalam Rabbin Nas, ucapan Tuhannya manusia. Ya, kalau bahasa Inggris memang ya kita nggak ngerti bahasa Inggris, kita akan kesulitan untuk memahami perkataan manusia karena memang bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa dunia. Ya, tetapi lebih miskin lagi, lebih kasihan lagi apabila sama sekali nggak ngerti bahasa Arab sehingga nggak ngerti apa-apa atau nggak bisa memahami perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbun Nas ini adalah Tuhannya manusia. Bisa difahami ya? Dari sini bisa kita apa namanya simpulkan subhanallah betapa penting sekali bahasa Arab itu ya, betapa penting sekali bahasa Arab itu ya, di mana kita ketahui bersama bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an ya. Kita ketahui ya, bahasa Arab ini tidak hanya bahasanya orang Arab saja, melainkan bahasanya umat Islam seluruhnya. Karena apa? Karena kitab panduan kita yaitu Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Oleh sebab itu, di sini akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak ya, tujuan saya membuka kelas ini ya, ingin mengajak akhwat semuanya, teman-teman semuanya agar melek ya, agar melek apa namanya? Sadar betul bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat 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 penting untuk dipelajari ya. Karena tidak hanya apa namanya bisa ngomong aja sebenarnya justru jauh dari lebih itu ya, jauh dari itu semuanya ya kita akan bisa ya Masya Allah dengan belajar bahasa Arab kita akan bisa Insya Allah mudah ya ketika kita menemukan tulisan nggak pakai harokat ya misalnya ya kan kita akan bisa membacanya, kemudian kita membaca hadis juga kita akan mudah untuk memahaminya ya. Apa namanya dalam memahami tafsir juga. Ala kulihal, belajar bahasa Arab adalah langkah awal, ya, langkah awal kita dalam memahami agama ini, dalam memahami agama ini. Umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, di sini ya, penulis memang sangat apa namanya? Mengambil bab yang sangat penting, yang sangat dasar dalam bahasa Arab, di dalam ilmu bahasa Arab. Beliau ini menaruh hanya 7 bab saja, ya, menaruh 7 bab saja, dan memang ya, ketika kita baru mulai belajar, memang bagusnya itu yang sederhana terlebih dahulu. Jangan langsung yang halam-halaman ratusan halaman. Karena akan menyebabkan ya jenuh ya, selain jenuh dan kita akan enggak ambiar ya, ambiar fokus kita ambiar. Jadi di sini saya tertarik untuk mengkaji bersama atau membahas bersama apa PDF-nya beliau ini ya kan, dimulai dari bab yang pertama yaitu mengenal isim, fi'il dan huruf ya, kita akan membahasnya insya Allah pada pertemuan kali ini. Kemudian bab yang kedua fi'il, fa'il dan maf'ul bihi bisa jadi 2 pekan lagi. Kemudian bab yang ketiga mubtada dan khobar.
Kemudian bab yang keempat jar dan majrur, kita akan mengetahui apa itu jar dan majrur. Bab yang kelima yaitu idhofah, insya Allah juga kita akan mengetahuinya. Bab keenam naat dan man'ut, dan yang ketujuh yang terakhir adalah bab kana dan juga inna. Tujuh bab ini sangat dasar insya Allah, ya. Kita akan pelan-pelan memahaminya bab per bab, ya, bab per bab. Insya Allah kalau kita selesai, ya, insya Allah kalau kita selesai satu PDF ini yang berjumlah 52 halaman ini, insya Allah kita akan bisa melangkah di buku selanjutnya. Ya, kita baca bersama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi beliau di mukadimahnya, ya, eh, memberitahu bahwasanya ini, ya, Alhamdulillah hamdan katsiran, membuka dengan pujian Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ini ummahat akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita insya Allah belajar bahasa Arabnya tekun, niat kita apa namanya memang ingin bisa bahasa Arab, insya Allah ini tanpa harokat pun, insya Allah kita akan bisa baca, ya. Tanpa harokat pun kita bisa baca, ya. Dan insya Allah juga kita akan memahami artinya pelan-pelan, ya. Bisa difahami dari sini, ya. Iya. Jadi Ya. beliau di sini, ya, menyampaikan, ya, memberi semangat, ya, buat yang baru yang ingin bisa merenungi bacaan sholat. Subhanallah, ya. Ya, bacaan sholat kita ada semuanya adalah semuanya bahasa Arab, ya, menggunakan bahasa Arab. Bayangkan kalau kita sama sekali tidak ter apa ya, tidak tersadar, ya. Oh, nggak penting bahasa Arab. Bayangin sepanjang hidup kita membaca bacaan sholat kita nggak paham, ya, kita nggak paham, ya. Alhamdulillah ini akhwat semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apa namanya, hingga merasa sadar penting bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat penting untuk dipelajari, ya. Ingin bisa merenungi bahasa Arab, ingin bisa menerjemahkan Al-Quran, ya, ingin mudah menghafal zikir dan hadis. Subhanallah, zikir-zikir kita juga semuanya dalam bahasa Arab loh, ya kan, ya, kayak astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu semuanya berbahasa Arab, ya. Kita bayangkan semuanya kalau kita nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, ya. Apakah kita memahami apa yang kita baca, ya? Ingin mudah mendalami agama, Subhanallah, ya. Bagi siapa yang ingin mempelajari agama, maka Allah akan beri kebaikan di situ. Baik. Dan di Baik. sini beliau kasih apa, semangat, ya. Apa namanya? Jadi nggak usah khawatir, ya, berbahagialah karena buku kecil ini yang beliau apa, rangkum, ya, dengan sesimpel ini, sederhana ini, insya Allah akan bisa mewujudkan keinginan kita dalam apa namanya, menghilangkan kegelisahan yang misalnya kita kok bahasa Arab susah, ya, aduh perlu waktu lama nih, ya kan, aduh nggak ada gurunya nih, aduh sibuk terus nih, ya, seperti itu. Banyak kegelisahan-kegelisahan yang akhirnya tidak bisa tercapai, ya, tidak bisa, akhirnya nggak belajar-belajar juga, ya. Tetapi memang ketika belajar memang harus diluangkan waktu, ya, harus diluangkan waktu. Ala kulli hal bisa dibaca masing-masing mukadimah yang beliau tulis, ya kan. Nah, di sini, ya kan, beliau kasih juga tentang persiapan, ya. Beliau mengingatkan kita bahwasanya belajar ini hanyalah wasilah, ya. Wasilah itu bahasa Arab, artinya sarana. Kita sering mendengar istilah wasilah, kan? Wasilah, ya, itu artinya sarana, ya, untuk mendapatkan ilmu, ya. Untuk mendapatkan ilmu, cara satu-satunya yaitu dengan belajar, ya. Untuk mendapatkan ilmu, satu-satunya cara yaitu dengan belajar. Kemudian untuk bisa belajar, ya satu-satunya cara ya harus meluangkan waktu kita, ya. Kalau kita nggak pernah meluangkan waktu kita, kita akan nggak akan pernah bisa merasakan namanya belajar. Oke, ya. Kemudian karena pemberi ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita insya Allah sudah sadar betul bahwasanya Sang pemberi ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha punya ilmu, ya, yang maha punya ilmu. Jadi di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang insya Allah kita
hafal semuanya ya. Robbi zidni ilma. Robbi zidni ilma. Yuk kita baca bersama. Robbi Rabbi, Rabbi, zidni zidni Rabbi ilman. zidni Rabbi, ilma. zidni ilma. ilman. Robbi zidni Rabbi, ilma. zidni Rabbi ilman. Rabbi, zidni zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Iya, Robbi di sini artinya Tuhanku. Ya Allah, zidni, zidni itu tambahkan aku. Ilma, tambahkan aku apa? Ilma, ilmu. Nah, insya Allah nih Umahat, akhwat, kalau kita bisa apa namanya sungguh-sungguh dalam belajar ini, kita akan tahu Robbi, zidni, zidni ini fiil atau isim. Kalau fiil apa nih? Ilman, ya, ilman di sini isim atau huruf. Ya, terus ini statusnya apa, posisinya gimana, ya, harokatnya gimana. Kita akan tahu insya Allah. Ya, Robbi zidni ilma, yang artinya ya Allah ya Tuhan, zidni tambahkanlah aku ilmu, ya, tambahkanlah aku ilmu. Kemudian doa yang kedua yaitu ini juga bagus untuk kita hafalkan ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Yuk kita bareng-bareng. Allahumma 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 infa'ni Allahumma bima infa'ni bima alamtani wa 'allamtani alimni bima wa bi'allamtani wa 'allimni alamni ma alimni. yanfa'uni Allahumma wa zidni zidni ilma. ilma. bima Ya. alam Wa 'allimni ma yanfa'uni wa wa zidni ilma. Muhammad. Ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya. Allahumma, ketika kita bilang Allahumma itu artinya duhai Allah atau ya Allah, kita memanggil sama aja. Allahumma ya Allah sama aja. Ya. Allahumma infa'ni, ya ya Allah berikanlah manfaat, ya, ilmu bima 'allamtani yang engkau ajarkan kepadaku, ya. Ketika kita belajar untuk mendapatkan suatu ilmu, ya kan, kita juga berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Karena berapa banyak ilmu yang kita pelajari ternyata nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, makanya kita harus senantiasa berdoa ini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Jangan sampai kita hanya mendapatkan ilmu tetapi ilmu kita sia-sia seperti itu. Ya, kita berdoa ya Allah berikanlah manfaat ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah, alimni, ya, ajarilah aku ma yanfa'uni, hal-hal atau ajari aku tentang ilmu yang memang bermanfaat buat aku. Wazidni ilma, serta tambahkanlah aku ilmu, ya. Jadi di sini ummahat akhwat, saya pengen dua doa ini dihafal ya pelan-pelan. Robbi zidni ilma, dan Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allamni wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma, wa zidni ilma. Juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita dua doa ini. Baik. Subhanallah. Lalu beliau juga mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billahi wa la ta'jas. Ini beliau mengutip sabda Rasulullah SAW, ya, hadis yang sangat-sangat penting buat kita. Ya, apa kata Rasulullah yang artinya al-mu'min? Kita ini adalah seorang yang mukmin. Tapi apakah kita seorang mukmin yang bagaimana nih? Nah, kita bisa evaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Sebenarnya kita ini al-mukmin al-qawi atau al-mukmin ad-dhaif? Al-mukmin al-qawi adalah mukmin yang kuat. Jadi di sini Rasulullah menyampaikan al-mukminul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, ya, baik kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat jiwanya, kuat raganya, kuat ilmunya, kuat agamanya, ya, kuat semuanya, ya. Khairun wa ahabbu ilallah, itu lebih baik dan lebih dicintai daripada minal mukmin ad-dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah, ya. Wa fi kulli khair, dan pada masing-masing memiliki kebaikan. Di sini mau mukmin qawi atau mukmin dhaif. Qawi itu kuat, dhaif itu lemah. Lawan kata dari qawi. Baik mukmin qawi ataupun mukmin dhaif, itu keduanya memiliki kebaikan. Ya, karena setiap orang mukmin itu pasti kebaik, pasti ada, pasti semuanya, pasti dia adalah baik.
Oke, mau dia qawi atau dhaif, semuanya keduanya adalah baiknya. Hanya saja siapa yang paling dicintai nih dari keduanya? Tentunya al-mu'min al-qawi. Ya, tentunya adalah seorang mukmin yang kuat. Bayangkan ya, seorang mukmin yang kuat fisiknya, ya, imannya, ya. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan apa namanya se- sosok Umar bin Khattab, ya, seorang mukmin yang sangat kuat, ya kan, sehingga dengan keislaman beliau, ya kan, pada takut semuanya, ya kan. Dan banyak banyak apa namanya cerita-cerita, ya, sejarah apa namanya para sahabat, para ulama yang menjadi al-mu'min qawi ini, ya kan. Dan kita dianjurkan untuk bisa me, apa namanya ya mengikuti, ya, jejak mereka, ya. Kita, cita-cita kita ingin menjadi al-mu'min al-qawi, ya. Dan salah satunya yaitu dalam hal apa namanya mendapatkan ilmu, ya kan. Orang yang berilmu, subhanallah, ya, dia lebih jauh lebih tinggi derajatnya tentunya, ya. Apa namanya, dan itu Masuk. yang di apa namanya janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapat lebih tinggi derajatnya. Wa fi kulli khair. Nah, di sini ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Di sini Rasulullah menyuruh kita, ya, menganjurkan kita untuk semangat, ihris, ya, untuk bersemangat ala ma yanfa'uk. Ya, bersemangatlah dalam menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Kita pengen bisa bahasa Arab nih, maka kita harus semangat dalam belajarnya. Kita tekuni apa namanya pelajarannya, ya kan? Kita apa murojaah, ya kan? Kita latihan, kita sering-sering apa masalahnya sekarang alhamdulillah wasilah sekarang banyak, ya, di YouTube, cara belajar bahasa Arab dengan mudah. Kita apa namanya paling tidak sehari kita buka yang bisa apa namanya yang bisa menuju kepada untuk mendapatkan ilmu tersebut. Wasta'in billah, ya. Dan anjuran Rasulullah SAW yang kedua setelah apa untuk bersemangat, ya, bersemangat dalam menggapai apa yang bermanfaat, yaitu wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, ya. Dan ini mutlak bagi kita seorang yang mukmin, kita mutlak, ya, untuk meminta pertolongan kepada Allah, karena mustahil kita belajar untuk mendapatkan suatu ilmu hanya mengandalkan kecerdasan kita, hanya mengandalkan apa namanya kepintaran kita. Itu sangat mustahil, ya, karena, ya, bagi seorang yang mukmin yang apa namanya yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah pemilik ilmu, maka kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Nah, di sini nih, wala ta'jaz. Oke, pertama-tama kita sangat semangat nih. Ya, pertama-tama Masya Allah semangat sekali, ya kan. Nah, habis itu lama-kelamaan, ya, kita minta pertolongan kepada Allah sih, tetapi lama-kelamaan kita jadi futur, lemah. Aduh, ternyata susah, ya, ternyata kayak gini. Nah, ini dipastikan sama Rasulullah, wala ta'jaz. Ya, setelah bersemangat, minta pertolongan kepada Allah. Nah, nih dipastikan sama Rasulullah, wala ta'jaz. Dan janganlah kamu lemah. Ya, janganlah kamu lemah. Karena cita-cita kita apa tadi? Untuk menjadi al-mu'min al-qawi. Untuk menjadi apa? Al-mu'min al-qawi. Maka tiga ini sangat penting sekali. Bersemangat, bismillah, kita niatkan bertolabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita niatkan juga selain apa namanya setelah karena Allah Subhanahu wa taala kita niatkan menghilangkan kebodohan dalam Kita diri lagi kecil kita, banget airnya. ya. Kita niatkan tadi, ya, menghilangkan apa namanya kebodohan dalam diri kita, dan kita niatkan untuk mempelajari agama ini, ya. Langkah pertamanya yaitu dengan belajar bahasa Arab. Kemudian kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, dan, ya, jangan sekali-kali kita merasa lemah. Boleh capek, istirahat sebentar, kemudian kita bangkit lagi. Oke, ya? Ala kulli hal kita tidak boleh menjadi mukmin yang lemah. Wala ta'jaz, wala ta'jaz. Baik, insya Allah bisa difahami, ya. Biar apa namanya, biar ini, biar ada respon dari yang lainnya. Coba Mbak Naila, ya, mana Mbak Naila?
Iya Mbak Vina. Ya, tolong bacakan di sini. Yakinlah bahasa Arab mudah. Di sini lagi-lagi penulis ya memberi semangat kita ya bahwasanya bahasa Arab itu nggak sesulit yang dibayangkan. Yakinlah bahasa Arab itu mudah. Nah, di sini ada dalil apa firman Allah fa innama yassarnahu bilisanik dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu. Baik, tolong dibacakan Imam Qurtubi. Ya. Imam Al-Qurtubi eh, Nah, 671 Hijriah Nah, berkata, ini ada tulisan W, ya. W di sini maksudnya wafat. Jadi kalau kita oh buka wafat. buku-buku apa namanya, buku-buku ulama terdahulu, kita akan mendapatkan ya tahun meninggalnya seorang ulama, ya. Tahun meninggalnya si ulama itu, ya. W wafat Wafat. 671. H ini adalah Hijriah. hijriyah. H di sini adalah hijriyah. Hijriah. Baik, Imam Ya. Al-Qurtubi ini adalah seorang imam ahli tafsir, ya, mufassir. Baik, mempunyai buku itu juga mempunyai buku tafsir yang kita terkenal dengan tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Baik, teruskan berkata, Berkata, yakni kami jelaskan Al-Quran dengan bahasamu Arab dan menjadikannya mudah bagi yang mentadaburi dan merenungi. Ada yang berpendapat, kami menurunkannya kepadamu dengan bahasa Arab agar mudah dipahami. Tafsir Al-Qurtubi nomor 11.162. ya, ini 162 ini halamannya. Oke? Oh, halaman Halamannya. 162. Jilidnya ini halamannya 162. Baik, di sini apa perkataan ulama besar yang bernama Imam Al-Qurtubi ya kan apa namanya mengatakan bahwasanya ya apa kami yakni kami jelaskan Al-Qur'an dengan bahasamu Arab dan menjadikannya mudah bagi yang mentadabburi dan merenungi. Baik, masih dilanjutkan Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Baik, ini juga mufassir berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir wafat 774 Hijriah berkata, maksudnya kami mudahkan Al-Quran ini yang kami turunkan semudah-mudahnya, sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, dan segamblang-gamblangnya. Dengan bahasamu yaitu merupakan bahasa paling agung, indah, dan tinggi. iya. Tafsir Ibnu Katsir 7 halaman 263. Ya, 263. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, dia mereka menanggapi ini ya, firman Allah fa innama yassarnahu bilisanik dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu. Kemudian dijelaskan sama Imam Al-Qurtubi sama dan juga Al-Hafidh Ibnu Katsir. Lanjutkan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Syekh Syekh As-Sa'di wafat 1376 Hijriah berkata, maksudnya kami telah mudahkan ia dengan bahasamu yang merupakan bahasa yang paling fasih, secara mutlak dan paling agung, sehingga karenanya kamu dimudahkan lafaznya dan kamu dimudahkan maknanya. Iya. Tafsir Al-Sa'di halaman 774. Iya, lanjutnya Fadilatul Syekh Fadilatul Utsaimin. Syekh Fadilatul Syekh Al-Utsaimin wafat 1421 Hijriah berkata, berkenaan dengan perkataan seseorang, nahwu itu sukar dan panjang tangganya. Ini tidaklah benar, kami tidak sependapat dengan ini. Bahkan kami katakan, nahwu itu mudah dan tangganya pendek, serta pendakiannya mudah dari awalnya. Insya Allah maka pahamilah Syarah Al-Jurumiyah halaman 6 oleh Syekh Al-Utsaimin. Al-Utsaimin, ya, Syekh Al-Utsaimin. Baik. Ya, jadi ini adalah perkataan para ulama ya memastikan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat indah dan bahasa yang mudah untuk dipelajari. Baik. Kemudian juga Rasulullah SAW berkata inna dina yusr. Inna dina yusrun ya. Terima kasih Mbak Naila. Ahsanti. Ya. Ini inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah ya. Inna kita akan nanti dengan belajar ini insya Allah kita akan tahu inna itu apa. Ad-dina ya. Kok bisa ad-dina pakai harokat fathah? Kenapa nggak ad-dini? Kenapa nggak ad-dinu? Kita akan tahu ini insya Allah. Inna dina yusrun. Kenapa kok yusrun? Kenapa nggak yusron? Kenapa nggak yusrin? Kita juga akan mengetahuinya, subhanallah. Ya, ini juga ada ilmunya, ya kan? Padahal hanya 3 kata doang. Inna, ad-din, yusr. Tapi ada kaidahnya. Adakah kaidahnya dan insya Allah kita akan tahu ini. Baik, ini ada kata ad-din. Jadi jangan salah ya. Ada ad-dain, ada ad-din. Ad-din itu agama, adapun ad-dain pakai fathah, dalnya pakai fathah. Itu artinya hutang. Oke?
Jadi jangan salah baca, bukan inna daina ya. Sesungguhnya hutang itu mudah, enggak. Berhutang memang mudah ya, Masya Allah. Ya, tetapi ini ad-din ya, agama. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini loh ya, maksudnya adalah agama Islam itu adalah agama yang mudah. Maka berbahagialah kita ya akhwati sekalian yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW ya karena agama yang dibawanya adalah agama yang mudah ya, agama yang mudah. Baik, mudah di sini mencakup mudah dipelajari. Subhanallah, kalau benar kita ada kesungguhan untuk mempelajari, insya Allah Allah akan mudahkan untuk kita mempelajarinya. Ya, selain mudah dipelajari, insya Allah juga akan mudah difahami. Ya, tentunya ada yang mandu. Ya, ketika kita mempelajari sesuatu, memang kalau nggak ada yang mandu, memang agak akan ada kesulitan di situ. Ya, memang apa namanya perlunya seorang guru. Ya, apabila benangnya ruwet, ya dengan adanya guru keruwetan itu akan bisa dipudarkan ya. Kemudian bisa difahami, diucapkan. Ya, subhanallah. Ya, yakin seyakin-yakinnya saya itu ketika ketika kita belajar membaca Arab ya, ketika kita belajar dengan istiqomah minimal minimal meluangkan waktu 5 menit atau 10 menit untuk belajar misalnya baru belajar Al-Qur'an misalnya ya luangkan waktu 10 menit untuk setiap harinya, insya Allah akan mudah. Lama-lama kita akan terbiasa untuk mengucapkan. Ya, lama-lama kita akan mudah untuk mengucapkan. Kemudian tidak hanya diucapkan, dihafalkan. Subhanallah ya. Dan memang untuk usia kita agak kesusahan ya. Makanya memang untuk menghafal memang sejak sedini mungkin ya. Karena ketika kita menghafalkan sejak sedini mungkin, ya kan, ketika kita membesar, ya kan, menjadi dewasa, ya, hafalan yang kita hafal waktu kecil itu akan susah untuk di apa namanya dilupakan ya. Subhanallah. Kemudian selain dipelajari, dipahami, diucapkan, dihafalkan dan juga diamalkan tentunya ya, diamalkan, dipraktekkan ya. Dan kalau bisa syukur-syukur diajarkan ya, syukur-syukur diajarkan terlebih apa namanya mungkin untuk apa namanya awal-awal kita ajarkan kepada anak kita terlebih dahulu ya kan. Nanti syukur-syukur bisa diajarkan ke teman-teman ya dan meluas ya dalam mengajarkannya. Baik, dan bahasa Arab adalah bagian dari agama, ya, jelas. Nah, ini yang perlu digaris bawahi ya, akhwat ya, bahwasanya bahasa Arab adalah bagian dari agama, ya. Nggak mungkin agama Islam itu nggak berkaitan dengan bahasa Arab, nggak mungkin. Agama Islam sangat erat kaitannya dengan bahasa Arab. Ya, di sini ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum." Ya, kalian wahai manusia, ta'allamu, ta'allamu itu fi'il amr. Ya, fi'il amr itu apa? Nanti juga kita akan bahas. Ya, ta'allamu, pelajarilah kalian. Pelajari apa nih? Al-arabiyyah. Al-arabiyyah, bahasa Arab. Lihat ini, Umar bin Khattab menganjurkan kita atau memerintahkan kita untuk belajar bahasa Arab. Kenapa sih? Apa penting? Fa innaha min dinikum, karena ia yaitu bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Kita juga akan pahami nanti ketika kita bisa apa tekun bahasa Arab ini, PDF ini, ya, kita akan tahu. Oh, kenapa ini fa innaha? Kok ha? Pakai haknya kok terbuka ya? Kenapa nggak fa innahu? Kenapa? Kenapa fa innaha? Nah, kita akan tahu ini, ya kan? Kemudian min ini apa sih? Artinya apa sih? Dini, kenapa nggak dinu? Kenapa dini? Kenapa nggak dina? Kita akan tahu itu, ya. Ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena ia bagian dari agama kalian. Ini adalah ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, baik. Di sini juga penulis juga apa namanya menyampaikan juga. Tetapi kalau sudah para ulama mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu mudah, tapi kenapa masih banyak sekali orang yang mengeluh, ya? Saat-saat masa-masa mempelajarinya, kenapa masih bilang susah atau gimana kayak gitu. Nah, di sini beliau sampaikan ini karena
kemungkinan ada banyak kemungkinan diantaranya dihujani was-was setan bahwa bahasa Arab itu sulit. Ya, dalam pikiran kita kayak di setting gitu. Bahasa Arab tuh susah, ya kan? Udahlah ngapain capek-capek kita belajar bahasa Arab, susah banget, ya. Ngapain apa namanya apa ngabisin waktu hanya untuk belajar bahasa Arab seperti itu. Nah, ini yang perlu kita hilangkan. Pikiran kayak gitu harus kita hilangkan, ya. Justru dengan bahasa Arab, ya kan, kesulitan-kesulitan akan hilang, ya. Kesulitan-kesulitan akan hilang, ya. Butuh waktu lama. Kalau untuk butuh waktu lama, memang di mana-mana kalau belajar memang butuh waktu yang lama. Enggak hanya belajar, ya, usaha pun juga seperti itu untuk bisa mendapatkan hasil, ya kan, laba yang untung yang banyak seperti itu, yang memang harus butuh waktu yang lama. Di mana-mana seperti itu, ya. Maka harus belajar, harus apa, bersabar, ya, harus bersabar. Nah, merasa bahasa Arab tuh nggak berguna, ini harus dijauhkan sejauh-jauh mungkin di dalam pikiran kita, ya. Bahasa Arab justru adalah bahasa yang sangat 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 berguna, ya. Kemudian mungkin ada yang menunda sampai liburan kerja atau kuliah, nanti dululah, nanti dululah, nanti dulu seperti itu. Kita suka menunda-nunda, ya. Nah, itu was-was dari setan semuanya yang perlu kita hilangkan. Boleh jadi dia belajar otodidak sehingga tidak tahu mana yang perlu dipelajari dahulu. Nah, yang terbaik adalah belajar dengan bimbingan guru sehingga guru akan mengajarkan bab yang penting dulu, mendekatkan mana yang jauh dan mempersingkat pembahasan yang luas. Memang, ya, untuk belajar ilmu agama, ya, salah satunya langkah awalnya adalah dengan belajar bahasa Arab. Ya, ini perlu dipahami, ya, akhwat dan teman-teman semuanya, bahwasanya dalam mempelajari ilmu agama itu memang kita nggak bisa belajar otodidak, belajar sendiri tidak bisa. Berbeda dengan ketika kita belajar masak. Oke, masak kita bisa apa namanya eksperimen, ya. Kalau salah nggak masalah, nggak berdosa sama sekali. Kita bisa coba yang lagi, ya, nggak berdosa sama sekali dan nggak masalah. Semakin kita banyak eksperimen memasak, semakin kita akan mahir. Tetapi nggak dengan belajar bahasa Arab atau ilmu agama yang lainnya. Ini memang perlu bimbingan, ya. Belajar ngaji pun juga seperti itu, belajar Al-Quran. Ya, bayangkan orang yang nggak pernah belajar, pengen belajar ngaji, belajar baca Al-Quran tapi nggak ada guru, ketika membaca alif lam mim, maka dia akan bilang apa? Al-ama. Karena memang tulisannya alif, lam, dan mim. Alama. Salah besar. Ya enggak? Kaf, ha, ya, ain, sod juga. Kaf, ha, ya, ain, sod kayak gitu tapi nggak tahu panjang pendeknya. Ya kan? Dan masih banyak seperti itu. Ya, ini yang tidak boleh, ya, tidak boleh, tidak baik dan tidak boleh. Jadi di dalam belajar agama, ya, memang perlu bimbingan, perlu bimbingan. Baik. Ala kulihal, mungkin bisa difahami ya dari sini, ya. Nih, ini juga luangkan waktu. Beliau sampaikan ini luangkan waktu di sini. Kemuliaan apapun perlu perjuangan dan pengorbanan. Mutiara yang mahal didapat dari kerja keras. Kerang perlu ratusan tahun untuk membentuk mutiara. Tempatnya di dasar laut yang mengancam nyawa penyelam. Perlu mengeluarkan biaya besar dan tenaga profesional. Ini untuk mendapatkan apa? Sebutir mutiara. Ya, ya, makanya mutiara sangat mahal karena didapatnya dari kerja keras, ya. Dan juga untuk mendapatkannya, ini resikonya adalah taruhannya adalah nyawa. Dan tidak hanya itu, perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Tapi di sini penulis menyampaikan, namun bahasa Arab itu lebih mulia daripada mutiara. Lihat nih, bahasa Arab lebih mulia daripada mutiara. Karena ilmu lebih mulia daripada harta. Bahasa Arab itu adalah ilmu, ya. Dan ilmu adalah, ya, insya Allah kita sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya ilmu itu lebih mulia derajatnya daripada hanya sekedar harta. Oke, oleh karena itu, jika ingin mahir bahasa Arab, kita perlu mengeluarkan biaya. Alhamdulillah, ini saya buka dengan free, ya. Jadi saya pengen umahat istiqomah. Saya cuma pengen itu, ya. Pengen apa? Minta dari kesediaan umahat, akhwat semuanya, teman-teman untuk meluangkan waktu, ya. Kita saling support, bisa selesai di buku ini, ya. Karena saya punya target, ya, ke depannya saya ingin menyampaikan apa namanya kayak conversation buku atau kisah cerita tapi dalam bahasa Arab. Ya, kalau ini kita nggak semangat, kita nggak bisa selesai, akan kesusahan di selanjutnya. Ya,
Jadi mohon waktunya ya. Kita perlu mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu. Sebenarnya bukan masalah kita tidak mampu, tapi apakah kita sudah meluangkan waktu? Subhanallah ya. Ya, ini sangat perlu buat kita renungkan. Baik, sebagian mahasiswa melahap ilmu kalkulus, termodinamika, dan bahasa Inggris dalam satu semester saja. Padahal bahasa Arab lebih mudah dari semua itu. Ya, untuk itu, yang jadi slogan kita seharusnya adalah aku harus meluangkan waktu untuk mempelajari bahasa Al-Quran dan bahasa Nabiku tercinta. Ini Masya Allah ya, si penulisnya benar-benar memberikan apa namanya, membakar semangat kita ya. Mudah-mudahan dengan apa yang ditulis penulis ini ya, bisa memantapkan hati kita, meyakinkan hati kita dan pikiran kita agar kita bisa apa namanya, menyelesaikan atau belajar bahasa Arab ini dengan baik dan lancar. Insya Allah bisa difahami. Mungkin sampai sini dulu. Ini apa namanya, mukadimah kita. Ya, lagi-lagi ini ada 7 bab saja ya. Ada 7 bab saja. Ya, ini yang paling penting, paling dasar dalam belajar bahasa Arab. Dan tepatnya ini sebenarnya tepatnya adalah belajar nahwu. Nahwu itu apa? Belajar kaidah bahasa Arab. Ya, belajar kaidah bahasa Arab. Baik. Nih, kabar baiknya buku ini hanya berisi bahasan sederhana dan ringkas tanpa berpanjang-panjang, ya. Jadi Anda akan dibimbing untuk mempelajari bahasa Arab dengan mudah dan singkat, ya. Nih, dikasih aturan mainnya juga nih, Masya Allah nih. Jangan sekali-kali pindah bab berikutnya kecuali sudah paham bab sebelumnya, ya. Insya Allah, apa namanya? Saya ada rencana setiap satu bab kita akan 2 kali pertemuan. Setiap satu bab, ya, kita adakan 2 kali pertemuan. 5 menit lagi ya, 5 menit lagi untuk ini aja, apa mukadimah yang bab 1 aja. Baik. Ini perlu dibedakan ya, akhwat sekalian. Ada bab yang pertama, mengenal isim. Coba kita bilang bersama, mengenal isim. Mengenal isim. Ya. Mengenal isim. Baik. Fi'il yang pertama isim, 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 fi'il, 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 huruf. huruf. ya Mbak Linda bilang isim, Mbak Linda bilang isim, Isim, fi'il, fi'il, huruf, huruf. isim, lagi, Isim, terus, fi'il, ya, huruf. oke. 3 ini harus dihafal ya. Coba Mbak Nugrah, isim, fi'il, dan huruf. Yuk, Isim, fi'il, dan huruf. lagi. Isim, fi'il, dan huruf. Oke, coba Mbak Ayu, Bunda Fatan, isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, huruf. Oke, lagi. Isim, fi'il, huruf. Oke, Mbak Fitra, coba dibaca isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il. Suaranya nggak ada Mbak Fitra. Iya, maaf masih nggak ada. Baik, lanjutkan Mbak Indah Wulansari. Isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Oke. Mbak Ayu, Bunda Luna, isim. Isim, fi'il, dan huruf. Oke, lagi. Isim, fi'il, dan huruf. Oke, Mbak Brilian, isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Lagi. Isim, fi'il, dan huruf. Oke, Mbak Uut, isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Oh, lagi. Isim, fi'il, dan huruf. Oke, Mbak Dewi Arum, isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Lagi. Isim, fi'il, dan huruf. Ahsantum ya, ahsantum, terima kasih. Di sini, subhanallah ya, ini penting, ini paling dasar sekali dalam bahasa Arab. Paling dasar sekali dalam bahasa Arab, yaitu bahwasanya bahasa Arab itu ucapan bahasa Arab ya, ucapan bahasa Arab itu nggak keluar dari 3 ini. Ya, ucapan bahasa Arab atau kita bilangnya kalam, kalam itu ucapan, nggak akan keluar dari 3 ini ya. Yang pertama, kalau dia nggak isim, ya berarti dia fi'il. Kalau dia nggak isim, nggak fi'il, berarti dia huruf.
Mudah ya insya Allah ya. Jadi bahasa Arab ini ya yang kita ucapkan ngaji pun di dalam Al-Quran ayatnya semuanya itu nggak akan keluar dari tiga ini. Kalau nggak isim ya fi'il Fi'il ya huruf. huruf. Bisa difahami dari sini? Oke ya? Ya. Ya, jadi ini harus kita hafalin isim, fi'il dan huruf. Baik, kita tahu di sini alif ba ta yang berjumlah 28 huruf ya. Insya Allah kita hafal ya. Alif ba ta tha jim ha kho dal zal ro zai sin shin sod dot to zo ain ghain fa qaf kaf lam mim nun ha waw ya. Ada 28 huruf ini. Apakah yang dimaksud huruf ini adalah huruf 28 ini yang dimaksud huruf dalam bahasa Arab ini? Kita akan ketahui bersama pada sepekan lagi insya Allah ya. Baik, jadi catatan hari ini ya hafalin yang tadi doa tadi, oke ya. Robbi zidni ilma sama Allahumma alimni ma yanfa'uni wa alimni Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni bima yanfa'uni wa zidni ilma sama kita hafalkan isim, fi'il dan huruf. Isim, fi'il dan huruf dan mohon bab yang pertama dibaca terlebih dahulu ya. Jadi ahad nanti kita akan membahasnya bersama. Baik, wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Saya tutup pertemuan ini. Sebelumnya saya foto dulu. Saya tutup dulu ya. Sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. wabarakatuh.